Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nabil, apa kabar? Nah, sekarang Mas Nabil sedang memegang lidi bekas janur yang dipakai untuk menganyam ketupat. Sekarang kita lihat proses menganyam ketupat mulai awal. Silakan disimak caranya sedetil-detilnya. Ambil Sedetail-detailnya. dua. Woi. Ada juga namanya ketupat luar, segi 4 lebih panjang. Aku yang tiga. Aku. Sederhana sekali cara menganyamnya, hanya butuh telaten dan menjaga ujung-ujungnya agar tidak lepas, itu saja. Jadi harus diperkirakan pada saat menggulung ada sisa ujung yang nanti akan terus dipertahankan agar tidak terlepas. Seperti barusan kita saksikan, ketika hampir lepas ditarik, gitu saja. Sebab ketika ujungnya lepas otomatis anyaman akan jadi rusak dan fatal jadi kantong ketupat. Aku yang patah. Hampir selesai. Sini Mas Nabil. Iki si anak ki. Ya, Oi. Aku tuh. ini sudutnya ono piro ya sudutnya? 7 ah. 7 banyak. 7 ya. 7 pun apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 4, 5, 6. Ya, ini ketupat 7 sudut. Lebih berisi, Ibu. lebih besar. Bu. Iki apa? Ketupat le dole. Kayak hewan. Hampir jadi, tinggal merapikan. Sekali lagi yang penting ujung yang besar ya, atau pangkal itu, bukan ujung. Yang besar itu dijaga supaya tidak terlepas. Nah, sekalian nanti ujung-ujung ini akan disatukan, disembunyikan, diumpetin. Nah, sudah jadi 7 sudut. Nah, ini Mas Nabil lagi main lidi. Sudah diperlihatkan cara membuat ketupat 7 sudut. Ketupat apa jenenge yo iku? Pokoknya ngono iku lah. Kami mengenal 2 jenis ketupat, 3 ya, ketupat ini 7 sudut, terus ketupat luar itu 4 sudut. Jadinya kepeng, lebih kepeng, panjang. Satu lagi ketupat kodok, bentuknya ya mirip-mirip kodok lah, nggak persis banget. Ini tradisi yang terus dipertahankan setiap tahun dan dilaksanakan pada hari ke-7 Lebaran. Kalau di kota-kota kan hari pertama itu sudah langsung ada ketupat dan opor ayam. Tapi di kampung, seperti kampung ini, kampung sini, kampung tempat saya tinggal, itu dilaksanakan pada hari ke-7 Lebaran. Istilahnya menutup Lebaran. Lebaran resminya di kampung kami itu hanya 7 hari, tapi bolehlah kalau masih mau melenceng pada hari-hari berikutnya, selama masih bulan Syawal nggak masalah. Setelah ini akan diisi beras sekitar setengah atau sepertiga, setengah dari ruang yang ada di setiap anyaman ketupat ini. Setengah saja, kenapa? Karena nanti berasnya ketika direbus akan mekar. Kalau diisi penuh nggak matang. Nah, ini contoh ketika ada bagian yang keliru akan jadi seperti ini, rusak, dan kalau nggak bisa diperbaiki lagi otomatis harus dimulai dari awal lagi.
memang harus teliti, harus rapi, dan harus sabar. Ingat nih, gulungannya ujung yang besar ini harus panjang. Ya dijagalah pokoknya ujung-ujungnya itu, yang ujung yang kecil juga panjang. Karena dalam proses awal menganyam ini akan ketarik bagian yang ini akan terus ketarik akhirnya jadi pendek. Makanya saat jadi pendek sebisanya ditarik lagi. Nah, ditarik seperti itu. Sebab sekali lagi kalau itu lepas, hancur sudah anyamannya. Nah, berhasil, tinggal merapikan, dan di kursi sudah jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bikinnya tidak banyak-banyak, yang penting cukup untuk selamatan di langgar. Dulu ketika masih belum seberapa paham ya tentang atar-ataran ketupat, setiap rumah selalu antar ketupat, jadi saling berbalas hantaran. Akhirnya apa? Membludaklah ketupat di meja. Tapi sekarang sudah bersepakat untuk selamatan di langgar saja, pakai 2 asahan gitu ya. Paling banyak 2 asahan, dikirim ke langgar, didoakan di sana, kemudian dibawa pulang setelah ditukar-tukar ya, bertukar asahan ketupat, lalu bawa pulang ya. Baliknya paling cuma 1 atau 2 kalau mau bawa, kalau enggak ya mungkin dibawa yang lain. Dan di rumah stok sisanya tidak terlalu banyak, paling cukup untuk 1-2 hari dan habis, tidak ada yang mubazir. Itu sekarang, kalau dulu wah kacau. Setiap tetangga saling berbalas hantaran, akhirnya yang di meja seperti saya bilang tadi membludak. Dan akhirnya apa? Tidak dimakan, dihancurkan lalu diberikan ke ayam. Jadi nilai beras yang dibeli mahal-mahal itu pada akhirnya hanya jadi makanan ayam, karena terlalu banyak dan tidak mungkin dihabiskan. Dalam beberapa hari ketupat ini tidak akan tahan karena basah, gitu ya.